Halo guys, nama gue Stefan dari Stef Test Wibu Game. Dan seperti biasa di video kali ini kita udah pernah nge-review gaming kita si Tecno Camon 40. Sekarang kita bakal nge-review versi lebih kencangnya lagi, Tecno Camon 40 Pro 5G. Dia ini pakai chipset MediaTek Dimensity 7300 yang sama kayak di CMF Phone kalau misalnya kalian tahu ya. Dan itu chipsetnya di antara 7 Gen 3 Snapdragon dan 7S Gen 2 kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Dan ya, disclaimer seperti biasa kita bakal tes Wuthering Wave. Gue udah kasih pre-applied settingnya, nanti kita bakal lihat settingnya bagaimana. Dan gue sih penasaran karena ini HP kemarin gue review yang versi murahnya, yang versi chipsetnya pakai Helio G100. Ini lumayan oke performance-nya karena dia nggak cepet panas walaupun dia bodinya tipis gini. Jadi ya, in teori sih harusnya ini lebih bagus ya performance-nya. Jadi kita langsung ada launch Wuthering Wave. Dan gue siapin dulu ini seperti biasa stopwatch-nya. Dan buat yang belum pernah ke channel ini, tesnya gue gimana? Gue biasa tesnya 15 menit non-stop. Kita biasa tesnya tuh ngelawan weekly boss, ngelawan tesnya Discord atau ngelawan material yang di instances di dalam ruangan. Karena biasa kalau di dalam ruangan itu nggak separah performance-nya kalau di open world. Setelah itu baru kita ke open world, lawan boss dan lawan teman-teman. Habis itu kita ke kota Ragusa untuk muter-muter gimana kondisi akhir FPS-nya. Biasanya pas udah di Ragusa sih udah mulai kelihatan si thermal throttling-nya ya. Oke. Kita zoom dikit aja. Langsung masuk. HP ini pakai UFS 2.x yang sama kayak di Tecno Camon 40 biasa. Jadi loadingnya sih kita expect harusnya nggak lama banget. Cuma yang gue suka banget sama HP ini memang sama seperti di Camon 40. Ini layarnya ya. Layarnya absolutely amazing sih untuk harganya. Menurut gue brandnya sih agak sedikit terlalu gelap kalau nonton konten kayak film horor atau game horor. Dan kontrasnya juga agak terlalu tinggi. Jadi kayak black area tuh terlalu gelap. Tapi overall sih AMOLED-nya ini enak banget dilihat di mata. Untuk settingan kita langsung mulai aja. Settingan sendiri di sini kalau misalnya kita ke setting, ini settingannya menurut gue cukup oke setelah coba-coba. Ini kombinasi antara FPS-nya oke, masih playable, tapi visualnya juga nggak burik-burik banget. Ini sih menurut gue paling oke ya. Di medium resolusinya, FPS di 60 walaupun jarang mencapai. Special effect medium, FSR gue matiin, shadow gue mediumin. Ini bisa di low, cuma kalau low visualnya memang kerasa jelek, tapi kalau di medium memang agak berat untuk chipsetnya. Bisa kita lihat auto FPS gue matiin dan seperti ini sisanya. Oke, kita langsung aja masuk ke gamenya. Seperti biasa yang pertama, kita langsung aja coba untuk lawan boss. Terus yang gue suka dari speaker ini, speaker HP ini surprisingly bagus ya. Ini yang gue lumayan surprise juga to be honest. Speakernya lumayan amazing loh. Dia suaranya bisa keras banget, dan walaupun soundstage-nya bukan yang terbaik ya, soundstage-nya menurut gue agak kurang di HP ini, tapi bassnya cukup oke, vokalnya cukup jernih, dan instrumen juga cukup kedengeran. Ini bisa keras banget dengan minimum distorsi juga. Gue biasanya nonton YouTube di volume segini juga udah keras kalau malam-malam. Anyway, kita langsung lawan aja. Brightness kita cek dulu, brightness kita ada di full, dan baterai percentage ada di 48%. Kita lihat ya setelah ini baterainya ada di berapa. Kita pakai Zani aja. By the way, gue nge-record ini video pas lagi anniversary banner ya. Gimana, kalian dapat nggak waifu yang kalian ingin atau husband yang kalian ingin? Apakah kalau red off dapat ceiling yang? Kalau gue sih hoki ya, red on terus. Anyway, gue nggak bakal ngomong seperti biasa. Kita lock on dan let's fight. Oke, seperti itu. Dan surprisingly, not bad performance-nya. Kalau di dalam ruangan gini sih, pakai settingannya tadi gue liatin ke kalian,
Smooth banget ya, FPS memang tadi nggak 60 banget, sekitar 30-an, tapi setelah battle, kalau di dalam ruangan, ini 60 sih, smooth banget. Nice ya. Tapi kalau lagi battle gini kelihatan tuh FPS-nya turun jadi sekitar 30 high atau 40-an lah. Dan yang gue salut sih dia nggak ada stutter sama sekali, jadi ya bagus lah. Kita klaim aja karena gue juga butuh ini buat si Kiakona. Next kita coba lawan Hecate seperti biasa ya. Loading dari instance keluar ke open world. Bisa kita lihat. Wajar lah ya untuk HP 3 jutaan sih. Malah cukup cepet lah. Jadi untuk Wuthering Waves sih RAM 8GB masih oke banget ya. Dia nggak struggling sama sekali untungnya. Kita next lawan Hecate. Let's go. Habis lawan Hecate kita bakal tes suppression aja 2 kali. Habis itu kita lawan Lorelei. Nah ini paling berat itu boss open world yang biasanya kalau kalian tahu ya di HP yang gue tes, kalau ngelawan Lorelei itu biasanya udah mulai throttling, terus Lorelei itu berat banget lah. Pokoknya bikin ngehancurin FPS banget, banyak efek kan ya, terus ada reflection juga karena bawahnya air. So much shit going on. Speaker tadi bisa denger lumayan bagus ya, bassnya ini paling kerasa banget gitu, kayak V-shape itu kerasa. Tapi masih enak didengar. Oke, kita mulai lagi. In war with time. Loading. I'm fine. Stay behind me. Frozen blockade. My compliments. You will yield. Victory favors me. In the name of the Montes. Still recognize. Stay behind me. Like frigid death. Now won't save me. Dan seperti itu, Carlota sih masih OP banget ya sampai sekarang. Jadi kelihatan ya, kadang dia FPS itu kayak jump ke 60 terus turun lagi, tapi overall masih playable banget, walaupun FPS di settingan ini nggak 60, kelihatan banget tadi kira-kira FPS sekitar ya 30-an, masih oke. Dan yang gue salut, ini kita udah main 6 menit ya, udah 6 menit nih, dan HP baru anget kecil banget lah. Kayak angetnya tuh masih nggak anget, ini mah cuma kayak room temperatur gitu. Jadi heatingnya lumayan bagus. Ini keras, gue rasa sih heatingnya lebih bagus dari heat manajemennya ya, lebih bagus dari Tecno Camon 40 biasa yang pakai itu tuh chipset zaman purba G100, chipset yang udah dipakai di sama hampir ribuan HP ya. Ini sih lebih enak ya, 7300 lebih oke sih buat gaming. Jadi improvement besar sih ini di gaming, kerasa banget. Kalau di Tecno Camon 40 kemarin kalian bisa lihat aja tesnya di HP di channel ini juga, itu unplayable banget walaupun di rata kiri ya. Bisa lah playable kalau udah tahu kayak moveset sama intro outro, tapi nggak comfortable. Kalau ini sih kayak lihat jalan-jalan kayak gini gitu, masih enak loh. Dan karena layar AMOLED, walaupun settingannya ini medium mix low setting, masih bagus juga si visualnya. Jadi next kita coba lawan Tesset Discord ya. Terakhir nih sebelum kita lawan si paling berat Lorelei. Tesset Suppression, kita kesini aja. Loading antar world, bagaimana kecepatannya? Cukup cepat, cukup cepat. Kita langsung masuk aja. TV-nya apakah ada lag? Biasanya suka ada lag. Oke, cuma dia nggak ada lag, cuma rendernya agak lama ya. Tadi kelihatan world-nya. Nah, kalau shopkeeper lagi kayak gitu tuh, lagi kayak gini, kerasa banget FPS-nya turun ya. Jadi ya kalau banyak efek emang HP ini masih agak struggling di medium low. Tapi jauh lebih playable dibanding Camon 40.
Oke, seperti itu tadi pas Zani yang ulti terakhir juga agak sedikit stutter tapi masih oke. Dan memang ya, kalau misal kalian emang ingin HP untuk gaming ya bagus di harga 3,7 jutaan, kalian bisa nyari Poco Phone atau Poco F6, bekasnya udah harga segitu loh. Itu lebih bagus buat gaming dibanding ini, tapi ini apa sih lebih versatile ya. Fitur AI-nya lebih bagus, terus dia layarnya lebih bagus, speakernya menurut gue juga lebih bagus. Build quality walaupun sama-sama plastik sama Poco F6, tapi kerasanya di sini lebih solid juga. Dan kamera yang pastinya ya 11-12 sama Poco F6 ya. Jadi overall sih tergantung personal preference ya. Kalau ini sih lebih ke premium feeling sama entertainment, tapi buat gaming juga masih oke. Kalau Poco F6 kebalikannya ya, lebih ke gaming tapi buat yang lain juga masih oke, seperti itulah. Karena chipset Poco F6 memang absurd banget sih. Oke, last kita lawan Lorelei sebelum kita balik ke Raguna. Mana sih Lorelei itu, lupa lagi gua. Sini kan ya. Nah. Tadi gue nge-scrub map gitu sih, rasanya itu ya, touch-nya lumayan responsif. Banyak HP yang lumayan nge-lag kalau kita misal kayak ke map terus gini-gini gitu. Kerasa kayak delay. Kalau ini sih kerasanya udah cukup oke lah. Kerasa ya, kita lagi di sini aja FPS-nya turun tuh. Kayak 20 tinggi lah ini FPS-nya. Kita duduk dulu aja. Tunggu malam hari. Dan langsung aja kita lihat bagaimana performance saya lawan Lorelei. Ini biasanya udah berat banget loh. Oh ya, sebelum kita main, HP sekarang udah 10 menit dan kondisinya, wah ini awet banget loh ini. Cooling yang ada di HP ini gak tau apa tapi bagus banget ya, walaupun tipis. Gue kira bakal cepet panas tapi awet banget loh ini. Baru anget doang sekarang. Angetnya juga bukan anget panas, anget aja. Oke, langsung aja kita lawan. Comes with a job, I guess. Loading. I am grafting you. Swift and resolute. Hopefully this helps. Strike for the shadows. One at a time. The hour is upon us. Shut up and have all day. Come on. Reduce the dust. Don't stand in my way. What a waste of time. Oke, jadi at least udah lawan Lorelei, at least nggak ada stutter, tapi memang tadi cukup low juga FPS-nya daripada lawan-lawan musuh yang lain ya. Nggak ada stutter tapi masih bagus banget, itu udah jempol banget lah di harga segini, apalagi bukan HP gaming. Tapi memang tadi FPS-nya lebih rendah dari biasanya, dan setelah melawan Lorelei, ini HP sekarang angetnya ke arah-arah panas. Oke deh, langsung aja kita yang terakhir teleport ke Raguna, tapi sebelum itu kita lawan ini dulu lah ya. Kita lawan yang di open world lagi, si Tempest nih. Tapi yang versi hologramnya, bukan hologram sih, versi apa sih yang kayak di luar sini. Bisa kelihatan Telematroting ini kayaknya udah mulai nge-engage ya, agak early. HP masih belum panas, baru anget-anget arah ke panas, belum kayak, masih comfortable dipegang, frame juga masih comfortable. Tapi gue rasa ada sedikit Telematroting, tapi masih oke lah, bisa kita lihat tuh. Masih nice gitu, gini-gini masih responsif, FPS masih playable. No hesitation. Hopefully this helps. The end has come. All yours. Hopefully this helps. Oke. Kalau bukan lawan Lorelei sih, walaupun kondisinya udah lumayan sedikit Telematroting, masih enak, masih playable banget loh ini. Masih enak banget ngelawan bos bukan di Lorelei ya. Jadi masih oke. Kayak misal kita ngelawan itu tuh, si bocah tengil ini lagi gelut sendiri.
Ganti karakter. Masih responsif. Masih oke. Dan kita langsung aja TP ke Raguna karena udah mau 15 menit juga ini. Overall, di menit 13 menit setengah ini masih anget doang. Jadi, yap, Technokamon masih mantap banget ini sih untuk masalah hitnya ya. Dan di Raguna biasanya kalau udah Thermatoteng di sini agak struggling pas kita masuk ke sana tuh ke kotanya. Kita lihat aja. Karena banyak banget pop in ya di situ. Dan oke, FPS tadi agak turun tapi masih oke. Oke, balik lagi ke 20-an, 20 tinggi lah. Ya, masih flex, masih acceptable ini, masih enjoyable lah kita jalan-jalan kayak gini. Dan kalau misal ke karakter, smooth juga bisa kita lihat tuh. Nggak ada cast starter yang signifikan ya. Nice. Dan ya, it's actually pretty good di sini juga. Jadi, buat ingetin aja settingan tadi gue pakai seperti ini. Kalian mungkin bisa pause videonya atau copy langsung. Ini menurut gue sih the best untuk Technokamon. Kombinasi antara visual masih oke, tapi performance juga masih acceptable, nggak nge-lag parah. Jadi ya, seperti itu untuk gaming performance ya. Jadi ini udah 14 menit ya, 15 menit lah ya pretty much kita buletin aja. Dan konklusinya bagaimana untuk si Technokamon 40 Pro. Menurut gue sih ini upgrade signifikan untuk game performance-nya dibanding sama Technokamon 40 kemarin yang cuma pakai Helio G100, MediaTek Dimensity 7300 ya pastinya lebih oke. Dan overall untuk game performance ini gue sama salutnya juga. HP bukan gaming tapi dia bisa tahan 15 menit dengan thermal-throttling yang sangat minim dan HP-nya juga ini nggak panas sama sekali, masih anget, masih nyaman dipegang. Jadi masih oke banget ya, nggak ada masalah sih. Yang pasti kalau misalkan ini lebih efektif, bisa pakai cooler tapi sih gue nggak ada masalah main kayak gini tanpa cooler juga. Untuk konklusinya, untuk HP yang bukan untuk main game ya, tapi bisa main game kayak gini sih gue kasih rating 8 dari 10. Tapi untuk harganya, kalau misal untuk harga 3,7 jutaan dibanding sama HP gaming yang lain gitu, dibanding sama actual HP gaming kayak Poco X7 atau Poco F6, ini gue kasih rating 6 dari 10. Itu aja sih, tapi overall gue sih impress banget ini, terutama dari hitnya yang gak cepet panas dan layarnya juga gak ngedim ya. That's pretty good. Oke, cuma segitu aja untuk video gaming test di Technokamon 40 Pro main Wuthering Wave. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di bawah. Thank you for watching dan ketemu besok untuk full review-nya. Bye!